Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah ya kalau semuanya baik semua. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas bisa dipimpin doanya. Siapa ketua kelas pimpin doanya? Sebelum mulai pelajaran kita berdoa. Berdoa mulai. Betul. Selesai berdoa, Ibu mau cek kehadiran siswa semuanya dulu ya. Kita absen sesuai seperti biasa, kita absen setiap yang masuk. Oke. Bu absen dulu satu-satu. Kira-kira ada nggak yang nggak masuk hari ini? Oke. Anggi Lestia, tetap semangat demi masa depan. Deren sakit. Sakit apa Deren? Sakit kaki. Oke. Dea Valentino, Tetap semangat. tetap semangat. Penny. Jadi hari ini sudah dicek kehadirannya. Ada satu orang yang nggak masuk, yaitu Deren karena sakit. Kita doakan saja semoga Deren cepat sembuh. Amin. Untuk yang selanjutnya, kalian masih ingat nggak materi kita sebelumnya yaitu tentang statistik? Oh, masih. Ini tujuan kita belajar hari ini. Tujuan yang pertama yaitu setelah berdiskusi, peserta didik dapat menganalisis data berkelompok dalam bentuk tabel dan diagram dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah menyelesaikan proyek atau tugas yang akan kalian buat nanti, peserta didik dapat membuat data dalam bentuk tabel dan diagram dengan baik. Yang ketiga, tujuan kita yang ketiga yaitu setelah berdiskusi, peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan data kelompok dalam bentuk tabel dan diagram dengan tepat. Terus yang terakhir, setelah berdiskusi, peserta didik dapat mempresentasikan hasil proyek dari masalah data kelompok dalam tabel dan diagram. Jadi maksud dari tujuan pelajaran kita hari ini adalah kalian bisa mengisi data-data dalam tabel yang telah disediakan soalnya nanti atau masalahnya sudah ibu sediakan. Kalian yang akan mengisi data-datanya dan menyelesaikan. Terus setelah kalian menyelesaikan nanti kalian akan mempresentasikan ke depan. Paham ya? Oke. Sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, ada baiknya kita melakukan case briefing terlebih dahulu. Untuk Yesa bisa minta tolong bantuannya Yesa ya. Semuanya boleh berdiri. Berdiri dulu sebentar. Ayo kita mulai case briefingnya ya. Silakan Yesa. Tubuh
kalian sudah masih fokus semua ya, walaupun hari sudah mulai agak siang, mungkin perutnya sudah juga keroncongan, tapi alhamdulillah Ibu lihat nggak ada yang salah hari ini. Oke, silakan duduk semua dulu. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi kita, yaitu judul materi kita hari ini adalah histogram, poligon, frekuensi, dan orbit. Jadi ada 3 materi yang akan kita pelajari hari ini. Oke, lanjutkan. Nah, coba kalian lihat. Apakah pernah kalian lihat gambar yang ada di depan? Pernah. Kira-kira itu gambar apa? Grafik. Oh iya, karena ada tulisannya ya. Jadi ketahuan itu gambar apa. Ibu kelupaan hapus tulisnya. Oke, itu adalah grafik yang berbentuk diagram batang dan juga diagram garis. Ada APD dan juga ada lubang kegiatan pembelajaran juga bagi kalian. Bagikan satu-satu ini, nanti kita berbagi-bagi ya. Oke, coba. Oke, silakan bagi kelompoknya, mana kelompoknya. Yang pertama, coba kalian lihat. Sebenarnya di lembar kerja di lembar materi kalian, di situ yang sudah Ibu bagi, lembar kegiatan, sudah ada cara-cara mengerjakan atau cara-cara untuk membuat diagram, histogram, poligon, frekuensi, dan orbit. Yang pertama yaitu kita akan membuat cara membuat histogram dulu. Pertama, karena kita akan memakai aplikasi Excel, berarti kalian yang pertama itu harus membuka program Excel dulu atau aplikasi Excel terlebih dahulu, ya. Paham? Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalian harus membuat tabelnya. Tabel yang akan kita buat menjadi histogram itu harus kalian buat terlebih dahulu. Jadi nanti kalian ngumpulnya tetap pakai aplikasi itu lagi. Oke, yang selanjutnya, lembar selanjutnya Mbak. Oke, yang selanjutnya, lembar selanjutnya, kalau sesudah kalian buat tabelnya, kalian sudah membuat tabel, nanti nilai-nilai yang itu kalian blok atau kalian blok dulu, baru kalian klik insert. Ada insertnya, terus klik itu yang pakai chart atau ada yang bentuknya grafik-grafik itu yang pertama, yang ketiganya ya. Terus kalau sudah kalian blok, tinggal kalian klik aja, maka histogram akan jadi. Kira-kira paham nggak? Nanti baru boleh kalian praktekkan di kelompok kalian masing-masing ya. Terus yang kedua yaitu tentang poligon. Untuk poligon, cara mencari poligon tetap hampir sama dengan histogram. Tetap harus ada tabelnya, ya. Tetap membuka Excel terlebih dahulu, membuat tabelnya atau soal-soal yang akan kalian kerjakan. Tetapi ada satu lagi tambahan untuk membuat poligon frekuensi. Untuk membuat poligon frekuensi, kalian harus tahu dulu nilai tengahnya. Nilai tengah dari data interval. Misalnya, kalau itu ada soal, Ibu nggak terlalu kelihatan ya angkanya berapa, maka Ibu mungkin sudah agak gimana gitu ya. Misalnya nilai tengahnya itu adalah 1 sampai dengan intervalnya 1 sampai dengan 10. Kalau intervalnya 1 sampai 10, maka kalian tambahkan batas bawah dengan batas atas, kalian bagi dengan 2. Maka didapat nilai tengah. Kira-kira berapa batas atas batas bawahnya? Berapa? Kalau 1, coba tepi bawah
bawahnya. Cari sampai selesai, sampai data ke terakhir nilai tengahnya. Caranya sama, yaitu dengan menjumlahkan batas bawah dengan batas atas dibagi dengan 2. Semuanya seperti itu. Ya, sampai ke bawah, paham? Nah, selanjutnya kalau sudah dapat semuanya nilai tengahnya, baru bisa kita membuat diagram poligon frekuensi. Caranya juga memblok atau memblok data nilai yang ada di daftar nilai kalian itu, baru kalian juga buka insert, baru klik yang ada bacaan lainnya, lain bahasa Inggris juga tulisannya ya, pokoknya tulisannya line, itu tulisannya line tapi bacanya jangan line ya, tapi lain bacanya. Kalian klik yang itu, nanti kalau sudah kalian klik, insya Allah tabelnya diagramnya akan muncul sendiri. Gimana kira-kira? Menurut kalian mudah nggak ya kerjaannya? Kalau menurut teori mudah ya, tapi nggak tahu kalau kalian nanti bekerja beneran apakah mudah atau agak terasa sulit. Oke. Yang ketiga yaitu tentang ogif. Nah, ogif ini ada 2 tadi kata ibu kan? Ada ogif kurang dari, ada juga ogif lebih dari. Kalau ogif lebih dari gimana cara mencarinya? Lihat kan? Gimana? Ada apa saja yang harus kita tentukan? Nilai frekuensi kumulatif data kurang dari. Iya, nilai frekuensi kumulatif kurang dari dan nilai kumulatif frekuensi kumulatif lebih dari. Kalau yang kurang dari berarti kita akan melihat, misalnya ibu tuliskan aja nilainya di depan ya. Coba perhatikan ke depan. Ibu kalau menjelaskan yang ada di depan itu, yang ada di atas mata ibu nggak ngeliat, jadi ibu tulis aja di depannya, nggak apa-apa ya. Misalnya di sini ada tabel, ini ada nilai atau interval juga boleh ya, itu sama aja. Terus di sini ada frekuensi. Misalnya di sini ada nilai 1 sampai 10, yang ini 11 sampai 20, ini 21 sampai 30, terus yang terakhir 31 sampai 40. Kira-kira cukup 4 aja ya. Frekuensinya berapa kira-kira? 2. 4 boleh. 6. 5 aja ya. Ada berapa frekuensinya? Ada berapa? Ada 4. Nah, kita akan mencari ogif terlebih dahulu. Yang pertama ada ogif kurang dari, ada juga ogif lebih dari. Ini frekuensi kumulatif kurang dari, beri tanda aja ya biar nggak terlalu banyak tulisnya. Ini frekuensi kumulatif lebih dari. Oke, yang kurang dari dia diapakan? Hitung frekuensinya gimana caranya? Ada yang bisa? Hitung frekuensinya ada yang bisa nggak?
kumulatifnya sudah ada kan? Sudah dapat. Yang kurang darinya sudah ada. Sekarang tinggal yang lebih dari. Oke, nanti kalau kira-kira ada yang merasa agak belum paham, silakan tanya dengan ibu gimana cara mengerjakannya. Bisa? Bisa. Nah, sekarang silakan kalian diskusikan di kelompok kalian masing-masing. Silakan. Bagaimana? Yang kelompok berapa tadi? Kelompok 4 ya? Kelompok 4 sudah? Belum? Kelompok 4 belum. Kelompok 1 gimana? Udah bagus belum? Hampir selesai. Nama kelompoknya udah dibuat belum? Sudah. Oke. Nanti untuk presentasi majunya kita acak gimana? Kita acak ya. Kira-kira kelompok mana yang duluan maju? Oke. Sudah dapat tugasnya? Oh, mau present silakan. Hidupin dulu laptopnya. Baru sebelum kalian hidupin laptop, nanti kalian cari dulu nilai-nilai tengahnya. Karena kalau pakai Excel, nanti akan dirumus biar cepat untuk mencari nilai tengah. Jadi nggak bisa kalian satu hitung satu dibagi 10 sama dengan 11. Ya? Kalau datanya banyak hitung satu lamaran. Silakan kalian tulis dulu. Bagaimana? Ada kesulitan kira-kira? Boleh ditanya kalau ada kesulitan ya. Itu kelihatan nggak gambarnya apa itu? Perkenalkan, kami dari perwakilan kelompok 1. Saya sebagai moderator Dan saya sebagai pemateri. Nama-nama kelompoknya siapa saja Kak? Dijelasin ya. kami beranggotakan 16 orang. Ya. Dengan anggota saya sendiri Pendeta Maya Trisari, Saya Saraswati. Imam Julianto,
objek sendiri kami dapatkan dari nilai, data, dan frekuensi dari Objek didapat dari nilai kumulatif. Membuatnya diambil dulu dari mencari nilai kumulatif, frekuensi kumulatif. Oke, ada lagi yang harus kalian jelaskan? selanjutnya kami menggunakan objek yang kami dapatkan dari data nilai, data, frekuensi kurang dari, dan frekuensi lebih dari. Oke. Teman-teman, ini mereka sudah mempresentasikan hasil kerja mereka. Hasil kerja mereka, diagram-diagramnya sudah ada di depan. Kira-kira apakah ada di antara teman-teman yang mau bertanya gitu? Ada enggak? Kalau ada yang mau bertanya, ya boleh silakan bertanya, nggak apa-apa. Bagaimana? Kelompok 2 ada? Enggak. Kelompok 1? Kelompok 3 ada? Enggak. Kelompok 4 ada enggak yang mau bertanya? Enggak. Oke. Enggak ada enggak yang mau bertanya? Kayaknya udah jelas kalian. Oke, silakan tutup. Inilah hasil presentasi dari kami. Tidak ada hasil yang salah, mohon maaf. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan dulu. Silakan diambil Mas gambarnya. Nggak bisa nyambungnya ya. Yang lain bisa semua. Hanya aku yang nggak bisa. Oke, sudah sekarang presentasinya sudah selesai semua dan alhamdulillah hasil yang kalian dapat juga sudah lumayan bagus. Tapi ada satu yang ibu kurang serap dengan hasilnya, masih salah hasilnya. Punya kelompok 4 ya kak? Yang terakhir siapa maju terakhir? Kelompok 4. Untuk histogram kelompok 4, histogramnya tadi gimana katanya yang di awal-awal sudah ibu jelaskan. Kita sudah membedakan antara histogram dengan diagram. Kenapa yang kelompok 4 hasilnya terpisah, diagram batangnya terpisah, sedangkan histogram itu diagramnya nyambung, berdekatan, dia tidak terpisah. Jadi kita bisa menyimpulkan kalau histogram itu pelajaran histogram, objek dan poligon frekuensi itu bisa kita gunakan satu aplikasi atau boleh mungkin ada lagi aplikasi yang lain bisa digunakan selain Excel. Di Word juga bisa kalau nggak salah ya. Di Word juga bisa. Oke, nah sekarang tinggal kita buat apa namanya? Buat kesimpulan di kalian masing-masing. Kesimpulan kelompok. Kelompok 1, kira-kira membuat kesimpulannya bisa nggak kelompok 1? Silakan kelompok 1. Jadi, ada yang mau memberi kesimpulan? Ada? Jadi kalau ya Penny silakan beri kesimpulannya. Penny gimana? Kesimpulan yang Bapak kami dapat adalah memudahkan penyajian, mudah dipahami dan mudah dibaca sebagai informasi. Oh, jadi mudah untuk dipahami. Materi kita hari ini dengan menggunakan Microsoft Excel, kita bisa lebih mudah membuat tabel untuk membuat grafik, histogram, poligon, dan objek. Jadi dengan aplikasi
tidak perlu kita menggambar dengan pakai pen atau diberi warna-warna pakai spidol. Misal lebih mudah mewarnai, tadi sudah pintar-pintar semua, udah pandai-pandai semua mewarnai tadi. Jadi sudah jelas. Kalau dengan menggunakan Excel kita lebih mudah untuk menjawab diagramnya, lebih mudah membuat diagram, histogram, poligon dan objeknya. Oke, ada yang mau bertanya tentang materi hari ini? Ya. Gimana perasaan kalian hari ini sesudah belajar, sudah mengetahui kalau membuat histogram itu lebih mudah? Apakah perasaan kalian? Senang dalam segi apa kira-kira? Tetap dong menggunakan tangan, nggak mungkin tidak menggunakan tangan. Tetapi, iya, tenaga tetap, tapi tidak menggunakan jarinya nggak terlalu tebal untuk gambar. Bisa ya? Beneran ini nggak ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kesimpulan kita sudah buat tadi. Untuk selanjutnya kalian nanti kerjakan LKS yang halaman 38 ya kalau nggak salah, buat gambar histogramnya ya, buat gambar histogramnya, histogram, poligon dan objeknya untuk kalian uji coba nanti di rumah. Oke. Kalau nggak ada yang bertanya berarti materi kita cukup sampai di sini. Kita ketemu lagi minggu depan dengan materi yang akan kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Oke, sekian. Sebelum kita tutup materi kita, marilah kita bersama-sama menutup dengan lafaz hamdalah. Sekian materi hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Untuk ketua kelas, Imam, silakan dipimpin terlebih dahulu doanya. Untuk keselamatan ya. Sebelum pulang kita berdoa mulai. Oke, puasa